Kamu siapa? Suami hilang ingatan setelah kecelakaan tadi pagi saat hendak berangkat kerja. Namun saat Lina, mantannya dulu datang, dia langsung mengenali dan menatapnya hangat, penuh cinta. Saya curiga dan bicara ke dokter agar cek ulang kondisinya. Benar saja dia langsung panik, dan lanjut ikuti ceritanya sampai akhir ya, agar tahu kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu berangkat seperti biasa. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terasa janggal. Cahaya matahari masuk lewat sela gorden seperti hari-hari lain, jatuh lembut di lantai, seolah ikut mengamini rutinitas kami yang sederhana dan tenang. Aku masih mengingat suara air di kamar mandi, denting sendok yang tak sengaja menyentuh bibir cangkir, dan langkah kakinya yang selalu terdengar pasti, langkah seseorang yang yakin akan kembali. Ia mencium keningku sebelum pergi. Ciuman singkat, hangat, penuh kebiasaan. Jenis ciuman yang sering diremehkan karena terlalu sering terjadi. Padahal di sanalah cinta paling jujur berdiam. Dalam hal-hal yang tak pernah kita pikirkan akan menjadi yang terakhir. Ia mengenakan sepatu sambil sedikit membungkuk, mengikat talinya dengan rapi, lalu menoleh ke arahku. Doakan aku ya. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Doa itu meluncur ringan dari bibirku. Seperti semua doa yang lain, tanpa rasa takut, tanpa bayangan buruk. Tak ada firasat, tak ada dada yang tiba-tiba sesak, tak ada getaran aneh di jantung. Pagi itu terlalu normal untuk dicurigai. Pintu tertutup perlahan. Sunyi kembali mengambil tempatnya. 1 jam kemudian, sunyi itu pecah. Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Aku sempat membiarkannya berdering sekali, 2 kali, sebelum akhirnya mengangkat dengan nada setengah malas, setengah bingung. Suara di seberang terdengar asing dan terburu-buru, seperti seseorang yang ingin cepat selesai menyampaikan kabar, tanpa menyadari bahwa kata-katanya akan menetap seumur hidup di tubuh orang lain. Bu, apakah ini istrinya? Kalimat itu saja sudah cukup membuat tanganku dingin. Suamiku ditemukan pingsan di pinggir jalan, tertabrak motor saat menyeberang. Kecelakaan ringan, kata mereka. Ringan, kata yang terdengar ramah, hampir menenangkan, seolah dunia sedang berusaha bersikap sopan sebelum menghantamku. Mereka bilang ia tak sadarkan diri, tapi napasnya ada. Mereka bilang aku harus segera ke rumah sakit. Aku tak ingat bagaimana caraku menutup telepon. Tak ingat bagaimana kakiku membawaku keluar rumah. Yang kuingat hanyalah waktu terasa aneh, melambat di 1 detik, lalu berlari kencang di detik berikutnya. Jalanan yang biasanya ku kenal mendadak asing. Klakson terdengar seperti jeritan, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Di rumah sakit, bau antiseptik menyambutku. Bau yang kelak akan ku kenali sebagai bau kehilangan. Langkahku terhenti di lorong panjang berlampu putih, tempat orang-orang berlalu lalang dengan wajah-wajah yang tak saling mengenal, tapi sama-sama membawa ketakutan mereka sendiri. Dunia masih berjalan, sementara duniaku mulai runtuh pelan-pelan, tanpa suara. Aku melihatnya terbaring di sana. Tubuh yang pagi tadi pergi dengan langkah yakin kini diam, dikelilingi kabel, selang, dan bunyi mesin yang berdetak dingin. Wajahnya pucat, terlalu tenang, seperti seseorang yang sedang tidur di tempat yang salah. Aku memanggil namanya, pelan, lalu lebih keras, tapi ia tak menjawab. Tanganku gemetar saat menyentuh kulitnya, dan untuk pertama kalinya aku memahami arti ketakutan yang sesungguhnya. Bukan teriak, bukan tangis, melainkan hening yang menelan segalanya. Mereka bilang ini kecelakaan ringan. Tapi tak ada yang ringan ketika kau melihat masa depanmu terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Di pagi yang retak itu, aku akhirnya mengerti, hidup bisa berubah bukan karena badai besar, melainkan karena 1 langkah kecil di zebra cross, 1 motor yang melaju terlalu cepat, dan 1 doa yang pagi tadi kupanjatkan tanpa rasa curiga. Ia membuka mata seperti seseorang yang terlempar dari mimpi buruk terlalu cepat. Bukan bangun, melainkan terkejut ke dunia yang tak dikenalnya. Jeritan itu memecah ruangan.
Ajib. Mentah. Bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan ketakutan yang lahir dari ketidaktahuan. Tubuhnya meronta, tangannya menepis udara, dan ketika jemariku refleks meraih lengannya, ia menolak dengan kekuatan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Siapa kamu? Matanya membelalak, nafasnya tersengal. Jangan sentuh saya. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari kabar kecelakaan manapun. Aku terpaku. Bukan karena ia menjerit. Bukan karena ia menepis tanganku. Melainkan karena tatapannya, tatapan kosong yang menembusku seolah aku tak pernah ada. Aku berdiri di sana, perempuan yang sama yang setiap malam ia cari sebelum tidur. Perempuan yang tahu caranya mendengkur pelan, tahu bekas luka kecil di bahunya, tahu bagaimana ia selalu lupa mematikan lampu kamar mandi. 7 tahun kami membangun kebiasaan, memelihara ingatan, menumpuk hari demi hari, dan kini, semua itu tak menemukan rumah di matanya. Aku bukan siapa-siapa baginya. Tanganku menggantung di udara, ragu untuk kembali menyentuh. Tubuhku masih di ruangan itu, tapi jiwaku seperti tertinggal satu langkah di belakang, mencoba memahami kenyataan yang bergerak terlalu cepat. Aku ingin berkata banyak hal. Ingin menyebut namanya dengan cara yang hanya kami miliki. Ingin berkata, ini aku, dengan keyakinan bahwa kata itu cukup. Tapi suaraku hilang, tenggelam di tenggorokan yang tiba-tiba terasa sempit. Ia memandang sekeliling, panik, seperti seseorang yang bangun di negeri asing tanpa peta. Setiap wajah adalah ancaman. Setiap suara adalah bahaya. Ketika matanya kembali padaku, tak ada kehangatan. Tak ada pengenalan. Hanya curiga. Seorang perawat datang menenangkan, dokter menyusul dengan nada profesional yang terlatih untuk menghadapi tragedi orang lain. Mereka berbicara tentang trauma, benturan kepala, tentang sesuatu yang disebut amnesia. Kata itu melayang-layang di udara, dingin dan abstrak, sementara aku berdiri dengan dada yang terasa runtuh ke dalam. Amnesia, kata yang terdengar singkat, tapi membawa beban seumur hidup. Ia terus menatapku, seolah berusaha membaca wajahku seperti buku berbahasa asing. Aku ingin menangis, tapi air mataku tertahan. Bukan karena kuat, melainkan karena terlalu hancur untuk runtuh. Ada kesedihan yang tak bisa langsung keluar. Ia mengendap dulu, mengisi rongga, menunggu waktu yang tepat untuk melukai. Istri Anda, kata dokter pelan, menunjuk ke arahku. Ia menoleh lagi, menatap lebih lama. Tak ada pengakuan. Tak ada kilatan ingatan. Maaf, katanya akhirnya, dengan suara yang tidak mengenalku. Saya tidak ingat. Maaf itu sopan, jujur, dan mematikan. Di saat itulah aku menyadari sesuatu yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Kehilangan tak selalu berarti ditinggalkan. Kadang, kehilangan adalah ketika seseorang masih hidup, masih bernapas, masih bisa menatapmu. Namun seluruh kisah tentangmu telah terhapus dari dirinya. Aku duduk perlahan di kursi dekat ranjangnya. Menjaga jarak. Menghormati ketakutannya. Dalam diam, aku menatap lelaki yang kucintai dengan rasa asing yang menyakitkan. Ia bukan pergi kemana-mana, tapi aku harus menemuinya dari awal. Seperti orang baru, tanpa sejarah, tanpa kenangan yang bisa kupinjam. Dan di balik tatapan asing itu, aku tahu. Perjuanganku baru saja dimulai. Dokter berkata pelan, seolah nada suaranya bisa melunakkan makna kalimat itu. Kemungkinan amnesia sementara. Sementara, kata yang ringan diucapkan, tapi jatuh seperti pisau di dadaku. Sementara bagi mereka berarti waktu. Sementara bagiku berarti ketidakpastian. Tak ada yang bisa menjelaskan berapa lama sementara itu akan tinggal. 1 hari, 1 minggu, atau selamanya. Kata itu menggantung di udara, tak punya batas, tak punya janji. Aku mengangguk seperti orang yang mengerti. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pikiranku runtuh satu persatu, mencari pegangan yang tak ada. Sejak sore itu, ia tak lagi memanggil namaku. Ia memanggilku, perempuan asing. Bukan dengan nada kejam, justru dengan suara jujur yang polos, seperti anak kecil yang tersesat di tempat ramai. Setiap kali aku mencoba mendekat,
Tubuhnya menegang. Bahunya terangkat, matanya menyempit, dan ketakutan itu datang lagi. Ketakutan yang tak bisa kupeluk, tak bisa kutenangkan, karena akulah sumbernya. Tanganku yang dulu jadi rumah, kini jadi ancaman. Aku duduk berjam-jam di kursi plastik rumah sakit, mendengar bunyi monitor yang tak pernah lelah berdetak. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu sengaja melambat agar aku benar-benar merasakan sakitnya. Sesekali ia menangis, bukan karena luka di tubuhnya, tapi karena dunia di kepalanya tak lagi menyambung. Ia memanggil ibunya. Ia bertanya kenapa ada orang asing di dekatnya. Dan setiap kali itu terjadi, hatiku teriris tanpa darah. Aku ingin berkata, aku istrimu. Tapi kata itu tak lagi punya makna baginya. Malam datang tanpa permisi. Lampu-lampu rumah sakit menjadi lebih dingin, lebih kejam. Aku berdiri untuk pamit, menahan air mata di ujung mata. Aku tak ingin ia mengingatku sebagai sosok yang menangis, meski ia tak akan mengingat apapun. Saat aku melangkah mendekat satu langkah terakhir, ia kembali gemetar. "Jangan dekat-dekat," katanya lirih, dengan suara yang penuh takut. "Tolongan, saya takut." Ketakutan itu merobohkanku dari dalam. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah yang terasa asing. Langkah seorang istri yang tak lagi punya tempat. Lorong rumah sakit terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap pintu yang kulewati seolah menutup satu kenangan. Bau antiseptik menempel di pakaian, di rambut, di dadaku. Aku tahu, bau itu akan mengikutiku lama. Di luar, malam menyambut dengan sunyi yang kejam. Aku pulang sendirian. Rumah kami gelap. Sepatunya masih di tempat biasa. Jaketnya tergantung rapi, seolah menunggu tubuh yang tak akan memakainya malam ini. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi sisi tempat tidurnya yang kosong. Spray masih menyimpan lipatan tubuhnya, dan di sanalah aku akhirnya menangis. Bukan terisak, melainkan tangis yang pecah, yang tak bersuara, yang melukai dada. Bagaimana caranya menjadi istri bagi seseorang yang tak mengenalmu? Bagaimana mencintai tanpa dikenang? Malam itu aku sadar, kecelakaan itu bukan hanya merenggut ingatannya. Ia juga merenggut posisiku dalam hidupnya. Dan meski dokter berkata sementara, hatiku sudah bersiap pada kemungkinan paling menyakitkan. Bahwa ada kehilangan yang tak bisa disembuhkan oleh waktu, hanya bisa diterima dengan luka yang tetap terbuka. Aku tidur dengan mata basah dan hati remuk. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sendirian di rumah kami sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan dengan cara yang tak kukenal. Bukan karena terlalu cepat, melainkan karena kehilangan ritmenya. Pagi datang tanpa arah, siang lewat tanpa tujuan, malam jatuh tanpa kelegaan. Aku kembali ke rumah sakit setiap hari, membawa harapan kecil yang kupeluk erat, meski semakin lama terasa semakin rapuh. Ia tak ingat aku. Nama itu kosong baginya. Wajah ini asing. Suara ini tak memicu apapun. Ia juga tak ingat rumah. Tak tahu di mana ia biasa meletakkan kunci. Tak mengenali kamar tempat ia bertahun-tahun bangun dan tertidur. Ia bertanya apakah ia punya istri, dengan nada yang netral, seolah itu hanya detail kecil tentang hidupnya sendiri. Namun anehnya, ada bagian-bagian lain yang tetap utuh. Ia ingat pekerjaannya. Ia bisa menyebutkan tanggung jawabnya dengan lancar. Bahkan terkadang tersenyum kecil saat membicarakan proyek yang belum selesai. Ia ingat nama sahabatnya, mengingat lelucon lama yang mereka ulangi bertahun-tahun lalu. Ketika sahabatnya datang menjenguk, aku melihat matanya berbinar, binar yang tak pernah muncul saat ia menatapku. Dan yang paling aneh, ia mengingat hal-hal kecil yang seharusnya sudah lama terlupakan. Ia mengeluh tentang kopi rumah sakit yang terlalu pahit, lalu berkata ia lebih suka kopi tanpa gula sejak entah kapan. Padahal aku ingat jelas, dulu ia selalu meminta 2 sendok gula. Ia menyebut lagu lama yang bahkan aku lupa pernah ia dengarkan. Ia mengoreksi ucapan seorang perawat dengan kebiasaan bahasa yang sudah bertahun-tahun tak ia pakai. Potongan-potongan ingatan itu muncul seperti serpihan kaca, tajam, tak beraturan, dan tak pada tempatnya. Aku mulai mengamati. Lebih diam, lebih hati-hati. Ia bisa tertawa di saat-saat tertentu,
Tapi tawanya terasa asing, seolah datang dari versi dirinya yang lain. Ia menunjukkan kebiasaan lama yang pernah ia tinggalkan, seakan waktu di kepalanya berjalan mundur lalu berhenti di titik yang tak kupahami. Ia lebih mudah marah, lebih cepat tersinggung, namun juga lebih polos, seperti seseorang yang sedang belajar ulang menjadi dirinya sendiri. Aku bertanya pada dokter, pada perawat, pada siapapun yang bersedia menjelaskan. Mereka menyebut istilah-istilah medis, menjelaskan tentang memori jangka panjang dan jangka pendek, tentang trauma yang memilih apa yang ingin ia simpan dan apa yang ingin ia buang. Aku mendengarkan, mengangguk, mencatat, tapi hatiku tak menemukan jawaban. Karena yang hilang bukan sembarang ingatan. Yang hilang adalah aku. Aku mulai bertanya-tanya dalam diam. Kenapa aku? Kenapa dari semua hal, dari semua tahun, justru kisah kami yang lenyap? Di rumah, aku menemukan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupikirkan. Foto kami di lemari, tiket bioskop yang kusimpan tanpa alasan, pesan singkat lama di ponsel yang kubaca ulang sendirian. Semua itu kini terasa seperti bukti sepihak, kenangan yang hanya hidup di satu sisi. Setiap malam aku pulang membawa cerita yang tak bisa kuceritakan padanya. Tentang hari di rumah sakit. Tentang caranya menatap orang lain dengan akrab, tapi menatapku dengan sopan. Tentang bagaimana aku harus belajar mencintainya dalam jarak, tanpa sentuhan, tanpa pengakuan. Hari-hari itu aneh, bukan karena ia berubah, melainkan karena ia menjadi seseorang yang pernah kukenal, namun bukan suamiku. Dan di sela keanehan itu, hatiku mulai curiga. Bukan pada dirinya, melainkan pada takdir yang terasa terlalu selektif. Seolah ada ingatan yang sengaja disisihkan. Seolah ada bagian hidup yang dipilih untuk dilupakan. Aku belum berani menyimpulkan apapun. Namun untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, selain sedih, aku mulai merasa takut. Takut pada jawaban yang mungkin akan kutemukan. Hari ketiga, pintu itu terbuka dengan cara yang berbeda. Bukan oleh perawat. Bukan oleh dokter, melainkan oleh seseorang yang membawa udara lain ke dalam ruangan. Udara yang terlalu yakin, terlalu rapi, terlalu siap berada di sana. Seorang perempuan masuk. Langkahnya tenang, seolah rumah sakit ini bukan tempat asing baginya. Rambutnya tertata, pakaiannya sederhana tapi jelas dipilih dengan penuh kesadaran. Wajahnya cantik, cantik yang tak meminta izin, yang tak merasa perlu merendah. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat pada ranjang tempat suamiku terbaring. Dan sebelum aku sempat memahami apapun, sesuatu terjadi. Senyum itu muncul di wajahnya. Bukan senyum sopan. Bukan senyum basa-basi. Senyum mengenal. "Lina?" katanya. Dengan suara yang tiba-tiba hidup, seperti mesin yang akhirnya menemukan arus listrik. "Kamu kesini?" Namanya keluar begitu saja dari bibirnya. Lancar, tanpa ragu, tanpa jeda. Seolah nama itu tak pernah hilang dari kepalanya. Tangannya terangkat, meraih tangan perempuan itu. Menggenggam, dengan keyakinan yang tak pernah ia miliki saat menatapku. Aku berdiri membeku. Dunia seolah berhenti pada detik itu. Suara monitor menghilang, langkah perawat tak terdengar. Bahkan nafasku sendiri terasa seperti sesuatu yang terlalu berisik untuk dilakukan. Ada sesuatu yang retak di dadaku, bukan pecah, tapi bergeser, seperti posisi hati yang tak lagi aman. Perempuan itu, Lina, terkejut sesaat, lalu tersenyum kecil. Senyum yang cepat pulih, seolah situasi ini tak sepenuhnya asing baginya. Ia membalas genggaman itu, lembut, wajar, tanpa canggung. "Aku dengar kamu kecelakaan," katanya pelan. "Jadi aku datang." Nada suaranya penuh perhatian. Bukan dramatis. Bukan dibuat-buat. Dan justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Aku ada di sana. Berdiri. Tak diperkenalkan. Tak disadari. Matanya akhirnya melirik ke arahku. Sekilas. Netral. Seperti seseorang yang melihat perabot rumah sakit. Ada, tapi tak penting. Aku menunggu. Menunggu sesuatu. Sebuah pertanyaan. Sebuah kebingungan.
Sebuah tanda bahwa keberadaanku mengganggu logika di kepalanya. Tak ada. Dia siapa? Tanyanya santai, menoleh ke arah suamiku. Suamiku menatapku sebentar. Tatapan yang sama seperti tatapan pada hari pertama ia terbangun. Tatapan asing yang sudah kukenal terlalu cepat. Aku juga nggak tahu. Jawabnya jujur. Mungkin keluargaku? Kata mungkin menggantung di udara. Rapuh. Menyakitkan. Lina menoleh lagi padaku. Kali ini lebih lama. Ada sesuatu di matanya, bukan rasa bersalah, melainkan penilaian. Seolah ia sedang menyusun kepingan informasi, mencocokkan potongan cerita yang belum lengkap. Oh, katanya singkat. Lalu kembali menatap suamiku. Kamu kelihatan capek. Mau aku panggilkan perawat? Ia berbicara seperti seseorang yang punya hak untuk peduli. Seperti seseorang yang sudah pernah berada di posisi itu sebelumnya. Aku ingin berkata sesuatu. Apa saja. Aku ingin menjelaskan. Meluruskan. Menghentikan adegan yang berjalan terlalu lancar tanpa aku. Tapi lidahku keluh. Ada luka yang terlalu dalam untuk langsung diberi suara. Aku menyadari satu hal yang menakutkan di detik itu. Ingatan bukan hanya tentang masa lalu. Ia menentukan siapa yang berhak hadir di masa kini. Dan di kepalanya, perempuan itu punya tempat. Aku tidak. Aku berdiri di sana, menyaksikan mereka berbincang pelan, melihat bagaimana ia tertawa kecil pada sesuatu yang dikatakan Lina. Tawa yang sama yang dulu sering kudengar di rumah. Tawa yang kini terasa seperti milik orang lain. Hari itu, aku tak hanya kehilangan ingatan suamiku tentang diriku. Aku kehilangan posisi. Aku kehilangan kejelasan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur pada diriku sendiri. Apakah kecelakaan itu benar-benar hanya mengambil ingatan? Atau sedang mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi? Ia tertawa. Bukan tawa kecil yang sopan, bukan pula senyum tipis karena sungkan. Ia tertawa lepas. Tawa yang mengangkat bahunya, yang membuat matanya menyempit dengan cara yang dulu sangat kukenal. Tawa yang lahir dari kenyamanan, dari pengenalan. Ia tertawa bersama mantannya. Aku duduk di sudut ruangan, seperti bayangan yang tak diundang. Kursi dingin menopang tubuhku yang terasa semakin ringan, seolah aku perlahan menghilang dari ruang itu. Mereka berbicara tanpa hambatan, menyusun kalimat dari ingatan yang utuh, saling melempar cerita yang hanya mereka pahami. Ia menyebut kenangan lama. Tentang hujan di sore hari. Tentang tempat makan yang sudah lama tutup. Tentang kesalahan kecil yang kini terdengar lucu. Ia menyebut nama panggilan masa lalu. Nama yang tak pernah ia gunakan selama bersamaku. Nama yang terasa terlalu intim untuk diucapkan di hadapanku. Terlalu hidup untuk dianggap kebetulan. Saat nama itu meluncur dari bibirnya, ada sesuatu yang runtuh pelan di dadaku, seperti tembok yang selama ini kupaksakan tetap berdiri. Ingatan itu mengalir lancar, tak tersendat, tak ragu. Sementara aku masih orang asing. Aku mendengar suaraku sendiri bertanya dalam hati, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ingatan memilih jalan pulang ke masa yang bahkan telah ia tinggalkan, tapi menutup pintu rapat-rapat pada kehidupan yang sedang ia jalani? Bagaimana mungkin waktu berjalan mundur begitu rapi, seolah kecelakaan itu bukan kebetulan, melainkan penunjuk arah? Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara ia mencondongkan tubuhnya saat Lina berbicara. Cara ia menyebut namanya tanpa perlu berpikir. Cara ia tak sekalipun mencari mataku untuk meminta penjelasan. Aku bukan hanya tak dikenali. Aku tak dicari. Lina sesekali melirik ke arahku. Tatapannya kini berbeda. Lebih waspada, lebih sadar. Seolah ia mulai memahami posisiku, namun memilih untuk tidak menyentuhnya. Ia bersikap baik, bahkan ramah, tapi ada jarak yang tak bisa kusebutkan namanya. Jarak yang dibangun dari masa lalu yang tak kumiliki. Aku ingin marah, ingin menuduh. Ingin berteriak bahwa aku adalah istrinya, bahwa hidup kami bukan kesalahan yang bisa dihapus begitu saja. Namun yang tersisa hanyalah kelelahan. Kelelahan karena harus terus membuktikan keberadaanku pada seseorang yang tak lagi menyimpanku di dalam kepala, dan mungkin juga di hatinya.
Disitulah hatiku mulai mencurigai sesuatu yang lebih kejam dari kecelakaan. Ini bukan sekadar ingatan yang rusak. Ini adalah ingatan yang memilih. Seolah ada bagian hidup yang dengan sadar dilepaskan. Seolah kecelakaan itu hanya membuka jalan bagi sesuatu yang selama ini tersembunyi di kedalaman. Kerinduan lama, keterikatan yang tak pernah benar-benar padam, atau keinginan yang tak pernah selesai. Aku pulang hari itu dengan langkah berat, membawa pertanyaan yang semakin tajam. Di rumah yang sunyi, aku menatap foto pernikahan kami lebih lama dari biasanya. Wajahnya di sana tersenyum, yakin, seolah memilihku tanpa ragu. Tapi kini, senyum itu terasa seperti janji dari orang yang tak lagi ada. Aku mulai takut pada kemungkinan yang tak pernah ingin kupikirkan. Bahwa mungkin, jauh sebelum kecelakaan itu, aku sudah mulai dilupakan. Dan benturan di jalan hanyalah alasan terakhir bagi ingatannya untuk jujur. Tatapan itu tak bisa disembunyikan. Ia lahir sebelum kata-kata, tinggal lebih lama dari penjelasan apapun. Tatapan yang jujur karena tak sempat disaring oleh logika. Dan disitulah aku melihat perbedaan yang tak bisa lagi kutolak. Cara ia menatap Lina hangat. Bukan hangat yang dibuat-buat, melainkan hangat yang tumbuh dari kebiasaan lama. Dari rasa aman. Dari sesuatu yang merasa pulang. Matanya melunak setiap kali perempuan itu berbicara. Seolah dunia di sekitarnya mengecil dan hanya menyisakan satu titik fokus. Di sana ada bahagia. Bahagia yang tenang, tanpa usaha. Ada rasa memiliki di sana. Tak diucapkan, tapi jelas terbaca. Ia mendengarkan Lina dengan tubuh yang condong ke depan, seolah tak ingin melewatkan satu kata pun. Terkadang ia mengangguk sebelum Lina selesai berbicara, seperti seseorang yang sudah tahu kelanjutan cerita. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya, senyum yang dulu kupikir hanya milikku. Sedangkan padaku, tatapannya dingin. Bukan marah, bukan benci, melainkan kosong. Seperti menatap ruang yang tak terisi apapun. Seperti menatap sesuatu yang tak perlu diingat, tak perlu ditanyakan. Ia berbicara padaku dengan sopan yang menjaga jarak, nada yang netral, kata-kata yang dipilih dengan hati-hati agar tak menyinggung orang asing. Aku duduk berhadapan dengannya suatu sore, ketika Lina pergi sebentar untuk menerima telepon. Ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku berharap, bodohnya, kepergian itu membuka celah bagiku. Aku berharap ada perubahan kecil, sekilas pengenalan, atau setidaknya kebingungan. Tak ada. Ia menatapku seperti seseorang menatap hujan dari balik jendela. Terlihat, tapi tak disentuh. Aku berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang cuaca. Tentang jadwal dokter. Tentang makanan yang ia suka, yang katanya dulu ia sukai. Ia menjawab singkat, kadang mengangguk, kadang hanya tersenyum tipis. Tak ada percikan. Tak ada penolakan. Tapi juga tak ada keterhubungan. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Karena penolakan masih berarti aku ada. Sementara ketidakpedulian menghapusku perlahan. Aku mulai memahami bahwa yang kuhadapi bukan hanya kehilangan ingatan, melainkan pergeseran rasa. Sesuatu di dalam dirinya telah menemukan tempat lain untuk berlabuh. Sesuatu yang mungkin tak pernah benar-benar pergi. Hanya tertidur, menunggu saat untuk bangun kembali. Saat Lina kembali, suasana berubah. Udara menjadi lebih ringan. Ia kembali tersenyum, tertawa kecil, bertanya tentang hal-hal yang bahkan tak ku tahu jawabannya. Dan aku kembali menjadi penonton dari hidup yang seharusnya milikku. Aku berdiri untuk pergi, berpamitan dengan suara yang hampir tak keluar. Lina menoleh, tersenyum sopan. Suamiku mengangguk singkat, mengucapkan terima kasih, bukan dengan nada seorang suami, melainkan nada seseorang yang mengakhiri percakapan dengan tamu. Di luar ruangan, aku berhenti sejenak. Nafasku terasa berat. Ada rasa perih yang menetap di dada, bukan lagi karena bingung, melainkan karena kepastian yang perlahan terbentuk. Tatapan itu tak berbohong. Ia tak mengingatku, mungkin karena ia tak ingin mengingatku. Dan di sanalah aku berdiri, di antara dua kemungkinan yang sama-sama menyakitkan. Bahwa aku harus berjuang mencintai seseorang yang tak lagi memilihku.
Atau belajar melepaskan seseorang yang mungkin, jauh sebelum kecelakaan itu, sudah melepaskanku terlebih dahulu. Aku menunggu dokter datang seperti seseorang menunggu vonis. Duduk di bangku lorong yang dingin, menatap lantai berwarna kusam yang memantulkan cahaya lampu dengan kejam. Tanganku saling menggenggam, kuku menekan kulit sampai terasa nyeri. Seolah rasa sakit kecil itu bisa menahan yang lebih besar agar tak meluap. Ketika dokter akhirnya muncul, langkahnya tenang, wajahnya profesional. Wajah seseorang yang terbiasa berdiri di antara harapan dan kehancuran orang lain. Aku berdiri terlalu cepat, hampir kehilangan keseimbangan, lalu memaksakan senyum yang bahkan aku sendiri tak percaya. Kami berbicara di sudut lorong, jauh dari ranjang, jauh dari telinga yang tak ingin ku dengar. Suaraku keluar pelan, serak, seolah setiap kata harus melewati saringan ketakutan. Dok. Aku menarik napas dalam-dalam. Apakah mungkin seseorang hanya lupa istrinya, tapi ingat mantannya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dokter itu tak langsung menjawab. Ia terdiam. Terlalu lama. Matanya tak menatapku seketika. Ia menghela napas kecil, lalu melipat tangan di depan dada. Detik berjalan lambat, dan dalam diam itu, jantungku berdetak terlalu keras, seolah mencoba mengisi kekosongan yang ia tinggalkan. Itu, katanya akhirnya, berhenti sebentar. Sangat tidak biasa. Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis, namun mengguncang seluruh tubuhku. Ia mulai menjelaskan tentang pola memori, tentang trauma yang biasanya menghapus periode waktu, bukan sosok tertentu. Tentang kemungkinan bahwa emosi kuat bisa memperkuat ingatan, bukan menghilangkannya. Tentang bagaimana otak jarang bekerja secara selektif pada satu relasi saja tanpa alasan yang sangat spesifik. Aku mendengarkan, tapi sebagian besar kata-katanya terdengar jauh. Yang tertinggal hanyalah makna di balik penjelasan itu. Apa yang terjadi pada suamiku tidak mengikuti pola yang wajar. Ada kemungkinan lain, lanjutnya hati-hati. Memori yang muncul bukan selalu yang paling baru, tapi yang paling tertanam. Yang belum selesai. Belum selesai. Kata itu terasa berat. Seperti pintu yang tertutup setengah, membiarkan cahaya dari masa lalu masuk ke masa kini. Aku menelan ludah, mencoba menahan gemetar di suaraku. Jadi, ini bukan kebetulan? Tanyaku lirih. Dokter itu menatapku lama. Tatapan yang bukan hanya menilai kondisi pasien, tapi juga membaca wajah seseorang yang sedang bersiap kehilangan lebih dari yang bisa ia sebutkan. Kita belum bisa menyimpulkan, katanya akhirnya. Tapi ini bukan pola yang umum. Aku mengangguk pelan. Terima kasih keluar dari bibirku secara otomatis, tanpa rasa. Ketika aku berjalan menjauh, lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap langkah seperti membawa beban baru, bukan lagi sekadar kesedihan, melainkan kecurigaan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Bukan ketakutan akan masa depan, melainkan ketakutan pada masa lalu yang mungkin belum benar-benar mati. Aku menyadari sesuatu yang menggetarkan. Jika ingatannya memilih Lina, maka yang ia ingat bukan hanya siapa dirinya dulu, melainkan siapa yang mungkin ia rindukan. Dan di titik itu, aku tak lagi hanya bertanya apakah ia akan mengingatku kembali. Aku mulai bertanya apakah, bahkan jika ia sembuh sepenuhnya, ia akan tetap memilihku. Pemeriksaan ulang dijadwalkan sore itu. Tidak mendesak, kata dokter, hanya memastikan, hanya menutup kemungkinan. Kalimat yang terdengar netral, aman, hampir menenangkan. Aku berdiri di dekat pintu, mencoba menyiapkan diri untuk apapun yang akan muncul, entah jawaban atau kebingungan baru. Namun sebelum alat-alat dikeluarkan, sebelum satu pertanyaan pun diajukan, sesuatu berubah. Ia menegang. Bukan seperti orang yang takut jarum. Bukan pula seperti pasien yang lelah. Tubuhnya menolak sebelum pikirannya sempat menyusun alasan. Nafasnya memburu, matanya bergerak cepat, mencari celah untuk keluar dari situasi yang tiba-tiba terasa mengurung. Tidak, katanya keras. Tidak perlu lagi. Dokter mencoba menjelaskan, perawat mendekat dengan gerakan hati-hati. Tapi ia semakin gelisah.
Tangannya bergerak cepat, terlalu cepat, menarik selang infus dari lengannya. Alarm berbunyi nyaring. Suara yang memecah ketegangan dan menarik perhatian orang-orang di lorong. "Aku capek diperiksa," teriaknya. "Aku baik-baik saja." Kalimat itu meluncur kasar, seperti tameng yang dilemparkan untuk menutupi sesuatu. Wajahnya pucat, keringat muncul di pelipisnya, dan untuk sesaat, hanya sesaat, ia tampak seperti seseorang yang terpojok, bukan pasien yang marah. Aku memandangnya dari tempatku berdiri. Dan di detik itu, hatiku berhenti mencari pembenaran. Karena itu bukan wajah orang yang kebingungan. Itu wajah orang yang takut ketahuan. Matanya berkilat, bukan oleh sakit, melainkan oleh kepanikan yang tak terkelola. Ia menatap dokter dengan tajam, seolah setiap pertanyaan adalah ancaman. Ketika pandangannya beralih padaku, ada sesuatu yang berubah. Bukan pengenalan, bukan penolakan, melainkan kegelisahan yang terlalu sadar. Seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia akui. "Tenang dulu," kata dokter, berusaha menjaga situasi. "Kami hanya ingin memastikan." "Tidak," potongnya. "Aku sudah bilang aku baik-baik saja." Ia mengulanginya, terlalu keras, terlalu cepat. Seolah pengulangan itu bisa menjadikannya kenyataan. Aku melangkah maju tanpa sadar. Bukan untuk menyentuhnya, bukan untuk menenangkannya, melainkan untuk melihatnya lebih dekat. Dan di jarak itu, aku melihat retakan kecil yang tak bisa lagi kusembunyikan dari diriku sendiri. Ia bukan panik karena diperiksa. Ia panik karena diperhatikan. Ada kebenaran yang tak ingin ia bongkar. Ada lapisan yang tak ingin ia sentuh. Dan kecelakaan itu, yang selama ini kusebut sebagai penyebab, perlahan kehilangan posisinya sebagai satu-satunya penjelasan. Ruangan kembali tenang setelah beberapa saat. Selang infus dipasang ulang dengan susah payah. Dokter memutuskan menunda pemeriksaan. Semua sepakat untuk memberi waktu, memberi ruang. Kata-kata itu kembali muncul. Waktu, ruang, seolah cukup untuk menyelesaikan segalanya. Namun aku tahu, sesuatu telah berubah. Ketika semua orang keluar, ia berbaring dengan mata tertutup, berpura-pura lelah. Aku berdiri di samping ranjangnya, diam, memperhatikannya bernapas. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku tidak melihatnya sebagai korban. Aku melihatnya sebagai seseorang yang menyimpan rahasia. Wajahnya masih pucat. Bukan karena sakit, melainkan karena kebohongan yang mulai runtuh dari dalam. Dan di sanalah aku berdiri, dengan satu kesadaran yang tak bisa lagi kuhindari. Yang sedang terjadi bukan sekadar pemulihan ingatan, melainkan pertarungan antara apa yang ia lupakan, dan apa yang ia sengaja sembunyikan. Dokter memintaku bicara empat mata. Kalimat itu terdengar biasa, hampir rutin. Namun langkah kakiku mengikuti mereka dengan perasaan yang tak bisa kusebutkan namanya. Lorong rumah sakit kembali menjadi saksi. Lampu putih, bau dingin, dan suara langkah yang menggema seperti hitungan mundur. Kami masuk ke ruang kecil dengan kursi keras dan meja logam. Dokter menutup pintu perlahan, seolah tahu bahwa apa yang akan ia katakan tak boleh bocor kemana-mana tanpa melukai seseorang. Ia membuka berkas, menatap hasil scan. Lalu menatapku. "Hasil pemindaian otaknya normal," katanya akhirnya. "Tidak ada kerusakan." Kalimat itu tak langsung menyakitkan. Justru terlalu tenang. Terlalu bersih. Aku menunggu lanjutan, karena bagian terpenting selalu datang belakangan. "Secara medis," lanjutnya pelan, menimbang setiap kata. "Tidak ada amnesia." Dadaku langsung sesak. Bukan seperti ditusuk, bukan seperti dihantam, melainkan seperti udara di ruangan itu tiba-tiba menghilang, meninggalkanku bernapas dalam kehampaan. Aku duduk kaku, mencoba mencerna kalimat yang terasa terlalu sederhana untuk dampak sebesar ini. "Jadi?" tanyaku lirih, meski jawabannya sudah mulai menyusun dirinya sendiri di kepalaku. Dokter itu menghela napas. Yang ia alami bukan kehilangan ingatan karena cedera otak. Ia berhenti sejenak. Lebih mungkin, respons psikologis. Respons psikologis.
Kata-kata itu terdengar ilmiah, hampir netral, tapi maknanya brutal. Itu berarti tubuhnya sehat. Otaknya bekerja normal. Itu berarti ia bisa mengingat dan memilih tidak melakukannya. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam diriku. Bukan hancur sekaligus, melainkan retak panjang yang merambat pelan, merusak segala yang pernah kubangun dengan keyakinan. Apakah disengaja? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Dokter itu tak langsung menjawab. Diamnya kali ini bukan ragu, melainkan empati. Ia tahu tak ada cara lembut untuk mengatakan ini. Kadang, katanya akhirnya, pikiran manusia melindungi dirinya dengan cara yang ekstrim. Ia menatapku lurus, dengan menghindari realitas yang tak ingin ia hadapi. Aku mengangguk, meski air mata mulai mengaburkan pandanganku. Bukan karena aku baru tahu, melainkan karena apa yang selama ini kutakuti kini berdiri telanjang di hadapanku. Ini bukan kecelakaan yang merampas ingatannya. Ini bukan luka di kepala yang menghapusku. Ini adalah pilihan yang tak diucapkan. Pelarian yang dipentaskan sebagai penyakit. Aku berdiri setelah pembicaraan itu berakhir, mengucapkan terima kasih dengan suara yang tak lagi punya rasa. Kakiku melangkah keluar ruangan dengan tubuh yang masih tegak, tapi jiwaku tertinggal di kursi tadi, bersama semua harapan yang kini tak lagi punya tempat. Di depan pintu kamarnya, aku berhenti. Aku tahu, jika aku masuk, aku akan melihat wajah yang sama. Wajah seseorang yang berpura-pura tersesat agar tak perlu pulang. Wajah seseorang yang memilih ingatan lain karena lebih mudah daripada menghadapi hidup yang telah ia bangun bersamaku. Dadaku sesak, bukan karena kecewa, melainkan karena kebenaran ini jauh lebih kejam dari dugaan terburuk. Karena kehilangan karena kecelakaan masih bisa diterima. Tapi kehilangan karena dipilih untuk dilupakan. Itu luka yang tak punya perban. Dan di ambang pintu itu, aku akhirnya mengerti. Yang runtuh hari ini bukan kebohongannya, melainkan kepercayaanku bahwa cinta selalu cukup untuk membuat seseorang bertahan. Aku kembali ke kamar dengan langkah yang tak lagi ragu. Bukan karena aku kuat, melainkan karena tak ada lagi yang bisa kuhindari. Pintu itu terbuka pelan, dan suara engselnya terdengar lebih nyaring dari seharusnya, seolah ruangan itu sendiri sedang menahan napas. Ia terbaring setengah duduk, wajahnya pucat, matanya menghindar, seperti seseorang yang tahu badai telah tiba bahkan sebelum awan terlihat. Aku berdiri di hadapannya, tak mendekat, tak pula menjaga jarak. Cukup dekat untuk didengar. Cukup jauh untuk tak disentuh. Aku menatapnya lurus. Aku sudah tahu semuanya. Kalimat itu tak keras, tak mengancam. Justru terlalu tenang. Dan ketenangan itulah yang meruntuhkannya. Wajahnya berubah. Bukan kaget sepenuhnya, melainkan lega yang tertangkap basah. Rahangnya mengeras, lalu melemah. Tangan yang dulu selalu mantap, kini gemetar. Jemarinya meremas seprai seperti mencari pegangan terakhir. Ia menelan ludah, mencoba bicara. Gagal. Aku menunggu, bukan dengan sabar, melainkan dengan kelelahan yang telah mencapai ujungnya. Aku, katanya akhirnya. Suaranya pecah sebelum sempat menjadi kalimat. Ia menarik napas panjang, terlalu panjang, seolah kata-kata itu berat untuk dibawa keluar. Aku takut kamu tahu. Kata takut itu menggantung. Aku ingin tertawa pahit. Takut pada apa? Sementara aku yang kehilangan segalanya? Aku masih berhubungan dengan Lina. Pengakuan itu jatuh tanpa dramatis. Tak ada tangis. Tak ada pembelaan. Justru kesederhanaannya yang menghancurkan. Aku berdiri diam. Dadaku tak lagi sesak. Ia kosong. Seperti ruangan yang ditinggalkan setelah semua perabot dikeluarkan. Dalam kekosongan itu, ingatan-ingatan kecil muncul sendiri. Malam-malam ia pulang terlambat dengan alasan lelah, ponsel yang selalu dibalik, senyum yang akhir-akhir ini terasa jauh. Semua yang dulu kupinggirkan sebagai prasangka kini berdiri sebagai bukti. Jadi, kataku pelan, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Semua ini, kepanikanmu, penolakanmu, kepura-puraan itu, bukan karena kamu lupa. Ia menutup mata.
Anggukan kecilnya adalah pengakuan kedua. Aku nggak tahu caranya berhenti, katanya lirih. Dan setelah kecelakaan itu, aku pikir ini kesempatanku untuk lari. Lari. Kata itu sederhana. Tapi di sanalah seluruh kebenaran berdiam. Ia tak tersesat. Ia bersembunyi. Ia tak kehilangan ingatan. Ia memilih peran yang paling aman untuk menghindari tanggung jawab paling menyakitkan. Kejujuran. Aku menghela napas. Tak ada amarah yang melonjak. Tak ada teriakan. Yang ada hanya kesadaran pahit bahwa aku sedang berbicara dengan seseorang yang telah lama pergi, bahkan sebelum tubuhnya terbaring di ranjang ini. Kamu tahu, kataku pelan, yang paling menyakitkan bukan pengkhianatanmu. Ia membuka mata, menatapku dengan ketakutan yang telanjang. Yang paling menyakitkan, lanjutku, adalah kamu membuatku meragukan kenyataan. Membuatku bertanya-tanya apakah aku pantas diingat. Kata-kata itu akhirnya membuat air mata jatuh dari matanya. Tapi aku tak lagi bergerak untuk menghapusnya. Tangisnya kini bukan panggilanku. Di ruangan itu, di antara bunyi mesin dan lampu putih yang dingin, sesuatu berakhir tanpa perlu diumumkan. Bukan karena aku pergi saat itu juga, melainkan karena aku melihatnya apa adanya, tanpa tirai, tanpa alasan, tanpa kebohongan yang bisa disalahkan pada takdir. Dan di sanalah aku berdiri, dengan satu keputusan yang belum kuucapkan, namun sudah tumbuh kuat di dadaku. Bahwa cinta yang memaksaku menerima dusta demi bertahan, bukanlah cinta yang layak kupertahankan. Ia mengaku tanpa berani menatapku lama-lama. Kata-katanya keluar tersendat, seolah setiap suku kata menyeret rasa malu yang berat. Suaranya rendah, nyaris tenggelam di antara bunyi mesin yang terus berdetak, seperti waktu yang tak peduli pada kehancuran kecil manusia. Amnesia itu, sandiwara, katanya akhirnya. Tak ada gemuruh di kepalaku. Tak ada ledakan. Hanya sunyi yang aneh. Sunyi yang datang ketika kebenaran akhirnya berhenti bersembunyi. Aku mendengarkan dengan tubuh yang tenang, tapi hati yang terasa seperti telah menempuh perjalanan terlalu jauh untuk kembali terkejut. Ia bercerita, bukan dengan keberanian, melainkan dengan kelelahan. Tentang bagaimana ia berharap pura-pura lupa bisa menjadi jalan keluar yang bersih. Tentang keyakinannya bahwa jika ia tak mengenalku, maka ia tak perlu mengakui apapun. Tak perlu menjelaskan. Tak perlu memilih. Tak perlu memikul akibat dari keputusan yang telah lama ia tunda. Aku pikir, kalau aku lupa, katanya, maka semuanya akan selesai dengan sendirinya. Selesai. Seolah pernikahan adalah berkas yang bisa ditutup tanpa dibaca. Seolah 7 tahun bisa dihapus dengan akting yang cukup meyakinkan. Seolah rasa bersalah bisa diredam dengan mengenakan kostum korban. Ia berharap dengan berpura-pura kehilangan ingatan, ia bisa bebas dari pernikahan, tanpa harus mengaku selingkuh. Ia memilih pura-pura hilang, daripada hadir dan jujur. Aku menatapnya lama. Wajah itu, yang dulu kupeluk saat lelah, yang pernah kucari di tengah malam, kini tampak kecil. Bukan karena ia rapuh, melainkan karena ia menyusut di hadapan kebenaran. Ada ketakutan di sana, ya. Tapi juga ada keegoisan yang tak lagi bisa disamarkan. Jadi, kataku pelan, menguji suaraku sendiri. Kamu membuatku menangis di lorong rumah sakit, membuatku merasa tak dikenal, membuatku mempertanyakan kewarasanku, hanya supaya kamu tidak terlihat buruk. Ia terdiam. Tak ada jawaban yang cukup baik untuk pertanyaan itu. Aku nggak mau jadi orang jahat, katanya akhirnya, seperti pembelaan terakhir yang lemah. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kebahagiaan. Kamu lupa satu hal, jawabku. Berpura-pura sakit tidak membuatmu baik. Itu hanya membuatmu kejam dengan cara yang lebih pengecut. Kalimat itu menggantung di udara. Ia memejamkan mata, seolah baru sekarang benar-benar memahami beratnya apa yang ia lakukan. Tapi penyesalan yang datang setelah kebohongan terbongkar selalu terasa terlambat, seperti payung yang dibuka setelah hujan reda. Aku berdiri, tidak dengan amarah yang meledak, melainkan dengan kejernihan yang dingin. Ada sesuatu yang rapi dan tenang di dalam dadaku, rasa sakit yang akhirnya menemukan bentuknya.
Ia menggunakan amnesia sebagai tameng. Bukan untuk sembuh, melainkan untuk lari. Dan saat aku melangkah menuju pintu, aku tahu satu hal dengan kepastian yang tak lagi goyah. Aku tidak kehilangan suami karena kecelakaan. Aku kehilangan dia karena ia memilih menjadi orang yang tidak berani bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Di balik pintu itu, aku meninggalkan sandiwara. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi ingin diingat olehnya. Aku ingin diingat oleh diriku sendiri sebagai seseorang yang memilih kebenaran, meski harus berjalan sendirian. Aku tak berteriak, tak ada suara tinggi, tak ada kata-kata yang dilontarkan seperti senjata. Aku juga tak menampar, karena tak semua luka perlu dibalas dengan sentuhan. Dan aku tak menangis di depannya, bukan karena air mataku telah kering, melainkan karena ia tak lagi layak menjadi saksi dari kehancuranku. Aku berdiri di sana, di ujung ranjang yang telah menjadi panggung kebohongannya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku merasa utuh. Patah, ya, tapi utuh dalam kesadaran. Kamu lebih memilih jadi orang sakit palsu, kataku dengan suara yang tenang, nyaris datar, daripada jadi suami yang jujur. Kalimat itu bukan tuduhan, bukan pula ultimatum. Itu adalah kesimpulan. Ia menatapku dengan mata yang memohon. Mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, apapun yang bisa menunda kepergianku. Tapi aku sudah terlalu lama hidup di ruang tunggu, menanti kebenaran yang akhirnya datang tanpa membawa penyesalan yang cukup. Aku mencintaimu, katanya tergesa, seperti seseorang yang melempar jangkar ke laut yang sudah surut. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, jawabku. Dan itu tidak cukup. Cinta tanpa keberanian hanyalah perasaan yang takut kehilangan kenyamanan. Cinta yang bersembunyi di balik sandiwara bukan cinta. Itu ego yang ingin selamat tanpa luka di wajah. Aku mengambil tas kecilku. Tak banyak yang kubawa. Tak perlu. Yang penting sudah bersamaku. Kesadaran bahwa aku tidak gila, tidak berlebihan, tidak salah membaca tanda-tanda. Semua pertanyaanku punya jawaban. Semua kecurigaanku berakar pada kebenaran. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Bukan untuk menoleh, melainkan untuk menguatkan diriku sendiri. Ada masa di mana pintu itu terasa seperti batas antara hidup lama dan hidup baru. Dan kali ini, aku tak ragu melangkah melewatinya. Hari itu aku pergi. Bukan sebagai istri yang kalah. Bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan. Aku pergi sebagai seseorang yang menolak tinggal di ruang di mana harga dirinya dipertukarkan dengan kenyamanan orang lain. Aku pergi membawa luka, ya, tapi juga membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, martabatku sendiri. Harga sebuah pengkhianatan bukan hanya kepercayaan yang hancur. Ia juga memaksa kita memilih. Apakah kita akan tetap tinggal dan kehilangan diri sendiri, atau pergi dan belajar mencintai diri dengan cara yang paling sunyi. Aku memilih pergi. Dan di langkah-langkah pertama itu, meski kakiku gemetar, aku tahu. Ada luka yang tak sembuh jika kita bertahan. Namun mulai pulih saat kita berani meninggalkan orang yang memilih berdusta, daripada bertanggung jawab. Seminggu kemudian, pintu rumah itu kembali terbuka. Bukan dengan keyakinan seperti dulu. Bukan dengan langkah yang kukenal. Ia berdiri di ambang pintu dengan tubuh yang tampak lebih kecil dari ingatanku. Bahunya jatuh, matanya merah, wajahnya kusut oleh kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Rumah itu, yang dulu ingin ia tinggalkan tanpa kata, kini menyambutnya dengan sunyi yang dingin. Ia menangis. Bukan tangis yang meledak, melainkan tangis yang runtuh. Lututnya melemah. Tubuhnya seakan tak lagi mampu menyangga beban yang akhirnya jatuh seluruhnya ke pundaknya. Ia menyebut namaku berulang kali, seperti mantra yang terlambat dihafal. Aku salah, katanya terisak. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Tidak mendekat, tidak menjauh. Aku melihatnya seperti seseorang melihat hujan dari balik jendela. Pernah basah oleh hujan itu, tapi kini tak lagi ingin keluar. Ia mengemis. Dengan kata-kata yang dulu ingin ku dengar, namun kini terdengar kosong. Ia berjanji berubah,
berjanji jujur, berjanji tak akan mengulang apapun. Janji-janji itu jatuh satu persatu di lantai, tak menemukan tempat untuk berpijak. Lina pergi, katanya kemudian, dengan suara yang pecah oleh kepanikan. Dia pergi setelah tahu semuanya. Aku mengangguk pelan. Aku sudah menduganya. Perempuan itu bukan datang untuk membangun reruntuhan. Ia datang karena masa lalu terasa nyaman, bukan karena masa depan ingin diperjuangkan. Ketika sandiwara runtuh dan kenyataan berdiri telanjang, Lina memilih pergi, seperti semua persinggahan yang tak pernah berniat menetap. Kini ia berdiri di hadapanku sebagai seseorang yang kehilangan dua hal sekaligus. Ia ditinggal dua perempuan. Yang satu dikhianati, yang satu hanya persinggahan. Dan di antara dua kehilangan itu, akhirnya ia berdiri sendirian, memegang kebenaran yang datang terlambat. Kebenaran yang tak lagi punya kuasa untuk memperbaiki apapun. Aku baru sadar, katanya lirih. Kamu satu-satunya rumahku. Aku menatapnya lama. Kata itu dulu hangat, kini hanya gema. Kesadaran yang datang setelah kehilangan. Jawabku tenang, bukanlah cinta. Itu penyesalan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Tangisnya mereda, digantikan tatapan kosong seseorang yang akhirnya memahami bahwa tidak semua kesalahan diberi kesempatan kedua. Aku tidak membencinya. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan baginya. Karena kebencianku bisa saja menjadi celah untuk kembali. Tapi ketenanganku, itu adalah pintu yang telah tertutup. Kebenaran memang akhirnya datang. Namun seperti banyak kebenaran lain dalam hidup, ia tiba ketika sudah tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dan di rumah itu, di antara isak yang tersisa dan sunyi yang panjang, aku tahu satu hal dengan pasti. Ada penyesalan yang tak dimaksudkan untuk ditebus, melainkan untuk dipelajari oleh mereka yang terlambat memilih kejujuran. Aku berdiri di depan cermin. Wajah yang menatap balik bukan wajah perempuan yang hancur oleh pengkhianatan, bukan pula wajah istri yang kalah dalam pertarungan yang tak adil. Mataku memang menyimpan lelah, tapi di sana juga ada sesuatu yang lama hilang, kejernihan. Aku menatap diriku sendiri lebih lama dari biasanya, seolah baru hari ini benar-benar berkenalan. Bukan sebagai istri yang ditipu, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya sadar nilainya. Aku mengingat semua versi diriku yang pernah ada. Perempuan yang percaya tanpa syarat, yang memaklumi terlalu banyak, yang menunda pertanyaan demi menjaga keutuhan yang semu. Perempuan yang pernah mengira cinta adalah tentang bertahan, meski harus mengecilkan diri sendiri. Kini aku tahu, itu keliru. Amnesia itu palsu. Sandiwara yang ia bangun dari ketakutan dan pengecutan. Namun cintaku yang hilang, ia tak menguap karena waktu. Ia tak menghilang karena salah paham. Cinta itu pergi karena dikhianati, perlahan tapi pasti, sampai tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dan anehnya, menyadari itu tidak membuatku runtuh. Justru sebaliknya, aku berdiri lebih tegak. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan hal-hal kecil yang dulu tertunda. Pagi yang tenang tanpa menunggu pesan yang tak kunjung datang. Malam yang sunyi tanpa cemas menebak kebenaran. Ada ruang di dadaku sekarang, ruang untuk bernapas, ruang untuk jujur pada diri sendiri. Aku belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang ia adalah jalan pulang. Aku tak lagi bertanya mengapa aku yang dilupakan. Aku tak lagi menimbang apa yang kurang dariku. Karena kini aku mengerti. Yang hilang darinya bukan ingatan, melainkan keberanian. Dan aku belajar satu hal yang akan kubawa seumur hidup. Pengkhianatan terbesar bukan saat seseorang lupa, melainkan saat ia sengaja memilih untuk berpura-pura. Pura-pura sakit agar tak harus jujur. Pura-pura hilang agar tak perlu bertanggung jawab. Pura-pura tak ingat agar tak perlu memilih dengan dewasa. Aku memalingkan wajah dari cermin dengan senyum kecil. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum penerimaan. Aku tak lagi menunggu penjelasan. Aku tak lagi berharap penyesalan orang lain menebus lukaku. Aku memilih diriku sendiri. Dan di keputusan itu, aku menemukan sesuatu yang lebih kuat dari cinta yang pernah kupunya. Harga diri yang tak lagi bisa ditawar.